Halo teman-teman, minggu ini kita akan membahas to be as auxiliary verb dan full verb. Nah, kita masih membahas tentang to be as auxiliary verb dan full verb. Jadi ini part ketiga atau part terakhir. Di part pertama dan part kedua kita juga telah membahas to be as auxiliary verb and full verb. Kita telah membahas subjek, kemudian to be yang digunakan pada present tense, kemudian ada past tense, kemudian kita juga membahas tentang kapan menggunakan to be sebagai kata kerja bantu. Itu kita bisa menggunakannya sebelum verb 3 dan sebelum verb ing. Nanti kalian bisa cek sendiri di video yang part pertama. Kemudian untuk yang part kedua, nah ini sebentar. Di part kedua kita juga telah membahas kapan menggunakan to be sebagai kata kerja penuh. Kalau tadi kita membahas tentang to be sebagai kata kerja bantu, kemudian kalau di part kedua itu to be sebagai kata kerja penuh. Kata kerja penuh kita bisa menggunakannya pada noun, adjective, pronoun, dan adverb of place. Kita telah membahas kata benda pada part kedua. Oke, sebelum kita lanjutkan ke part ketiga ini atau part terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like and share. Oke, kita akan melanjutkan pada kata sifat. Nah, inilah kata sifat atau adjektif. Untuk to be yang diikuti adjektif, kita bisa menggunakan formula subjek, kemudian diikuti to be, setelah itu adjektif pada kalimat positif. Di sini saya membagi contohnya menjadi dua, yaitu present tense dan past tense. Untuk present tense, contohnya I am sleepy now, yang artinya aku mengantuk sekarang. Jadi mengantuknya itu sekarang. Untuk past tense-nya, I was sleepy last night, atau aku mengantuk kemarin malam. Jadi mengantuknya kemarin malam, bukan sekarang. Kemudian contoh yang kedua, you are slim now. Jadi kamu kurusan sekarang. Jadi sekarang itu dia dalam keadaan yang kurus atau badannya menjadi kurus. Untuk yang past tense, you were slim 2 months ago. Kamu kurus 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu itu kamu kurus, tapi sekarang mungkin sudah tidak kurus lagi. Kemudian untuk contoh yang ketiga, we are happy now, yang artinya kita senang sekarang. Jadi saat ini kita dalam keadaan senang. Kemudian untuk yang past tense, we were happy yesterday, atau yang artinya kita senang kemarin. Jadi kita dalam keadaan senang tapi kemarin. Kemudian contoh yang nomor 4, they are diligent now, atau mereka rajin sekarang. Jadi mereka terlihat rajin sekarang. Untuk yang past tense, they were diligent last year. Jadi untuk tahun lalu itu mereka rajin, tapi mungkin sekarang sudah tidak rajin lagi. Contoh yang kelima, he is tired now, atau yang artinya dia capek sekarang. Jadi dia itu terlihat capek sekarang. Untuk yang past tense, he was tired 2 days ago. Jadi 2 hari yang lalu dia itu capek. Capeknya 2 hari yang lalu. Contoh yang keenam, she is beautiful now, yang artinya dia terlihat cantik sekarang. Nah, berarti sekarang dia dalam keadaan atau dia terlihat cantik. Untuk past tense-nya, she was beautiful when she was young. Jadi dia itu cantik ketika dia muda. Jadi saat muda dulu dia itu terlihat cantik. Mungkin sekarang sudah tua jadi kecantikannya sedikit berkurang. Contoh yang terakhir, yang nomor 7, it is hot now. Jadi sekarang panas. Jadi sekarang terasa panas. Terasa panasnya itu sekarang. Untuk yang past tense, it was hot yesterday. Jadi kemarin itu cuacanya panas. Nah, itu beberapa contoh untuk kalimat positif yang to be diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif.
Formulanya, kita menggunakan subjek diikuti to be, setelah to be jangan lupa diberi not, setelah itu baru kata sifat atau adjektif. Contoh yang pertama, I am not sleepy now. Jadi artinya aku tidak mengantuk sekarang. Contoh dalam past tense, I was not sleepy last night. Aku tidak mengantuk kemarin malam. Jadi yang perlu diingat di sini, setelah to be harus diikuti not. Kemudian to be menentukan dia berada dalam present tense atau past tense. Jangan lupa untuk past tense juga diberi keterangan waktu. Di present tense juga menggunakan keterangan waktu untuk menerangkan present tense. Contoh yang kedua, you are not slim now. Jadi kamu tidak kurus sekarang. Untuk yang past tense, you were not slim 2 months ago. Yang artinya kamu tidak kurus 2 bulan yang lalu. Contoh ketiga, we are not happy now. Yang artinya kita tidak senang sekarang. Contoh dalam past tense, we were not happy yesterday, yang artinya kita tidak senang kemarin. Contoh yang keempat, they are not diligent now, yang artinya mereka tidak rajin sekarang. Contoh dalam bentuk past tense, they were not diligent last year, yang artinya mereka tidak rajin tahun lalu. Contoh kelima, he is not tired now, yang artinya dia tidak capek sekarang. Contoh dalam past tense, he was not tired 2 days ago, yang artinya dia tidak capek 2 hari yang lalu. Contoh yang keenam, she is not beautiful now, yang artinya dia tidak cantik sekarang. Contoh dalam past tense, she was not beautiful when she was young, yang artinya dia tidak cantik ketika dia muda. Contoh yang terakhir, it is not hot now, yang artinya sekarang tidak panas. Kemudian contoh dalam past tense, it was not hot yesterday. Ini enggak panas kemarin. Nah, itu beberapa contoh dalam kalimat negatif. Kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan kalimat tanya yang formulanya to be diikuti subjek kemudian diikuti adjektif. Jadi yang biasanya subjek dulu baru to be, untuk kalimat tanya dibalik. To be-nya di depan baru diikuti subjek. Nah, ini beberapa contohnya. Yang pertama, am I sleepy now? Yang artinya apakah aku mengantuk sekarang? Kemudian contoh past tense-nya, was I sleepy last night? Yang artinya apakah aku mengantuk kemarin malam? Kemudian contoh yang kedua, are you slim now? Yang artinya apakah kamu kurus sekarang? Contoh dalam past tense, were you slim 2 months ago? Yang artinya apakah kamu kurus 2 bulan yang lalu? Kemudian contoh ketiga, are we happy now? Yang artinya apakah kita sedang bahagia sekarang? Contoh dalam past tense, were we happy yesterday? Yang artinya apakah kita senang kemarin? Contoh keempat, are they diligent now? Yang artinya apakah mereka rajin sekarang? Contoh dalam past tense, were they diligent last year? Yang artinya apakah mereka rajin tahun lalu? Contoh kelima, is he tired now? Yang artinya apakah dia lelah sekarang? Contoh dalam past tense, was he tired 2 days ago? Apakah dia lelah 2 hari yang lalu? Contoh keenam, is she beautiful now? Yang artinya apakah dia cantik sekarang? Contoh dalam past tense, was she beautiful when she was young? Yang artinya apakah dia cantik ketika dia masih muda? Contoh yang terakhir, is it hot now? Yang artinya apakah sekarang panas? Contoh dalam past tense, was it hot yesterday? Yang artinya apakah kemarin panas? Nah, jadi untuk past tense jangan lupa menggunakan to be past tense. Present tense juga menggunakan to be present tense. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, sekarang kita masuk pada kata ganti atau pronouns. Kata ganti untuk menggantikan subjek. Oke. Untuk subjek I, you, we, they, he, she, it itu memiliki kata ganti sendiri-sendiri atau kata gantinya nanti berbeda-beda. Nah, kata ganti atau pronoun di sini kita bisa menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi untuk possessive adjective dan possessive pronoun, contoh yang kelima, possessive adjective-nya this is his bag, yang artinya ini adalah tasnya.
Untuk possessive pronoun, this bag is his, yang artinya tas ini punyanya atau punya dia. Atau bisa menggunakan juga this is his, atau yang artinya ini adalah punyanya. Contoh yang keenam, that is her dictionary, yang artinya itu adalah kamusnya. Untuk possessive pronoun, the dictionary is hers, yang artinya kamus itu punya dia. Nah, atau kita juga bisa menggunakan that is her, ini adalah punyanya. Kemudian untuk yang contoh ketujuh, kita menggunakan possessive adjective. Contohnya, this is its toy, yang artinya ini adalah mainannya. Itu adalah contoh-contoh penggunaan dalam possessive adjective dan possessive pronoun. Kemudian kita juga bisa menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun dalam bentuk kalimat negatif. Rumusnya atau formulanya, untuk possessive adjective kita menggunakan subject diikuti to be, kemudian diikuti not, setelah itu possessive adjective, baru noun. Untuk possessive pronoun kita menggunakan rumus atau formula subject diikuti noun, diikuti to be, diikuti not, setelah itu possessive pronoun. Atau bisa juga menggunakan subject diikuti to be, diikuti not, kemudian diikuti possessive pronoun. Jadi not-nya itu selalu diletakkan setelah to be. Kita masuk dalam contohnya. Yang pertama, this is not my book, yang artinya ini bukan bukuku. Untuk possessive pronoun, this book is not mine. Buku ini bukan milikku, atau this is not mine. Ini bukan milikku. Contoh yang kedua, those are not your cars, yang artinya itu bukan mobil-mobilmu. Untuk contoh possessive pronoun, those cars are not yours, yang artinya mobil-mobil itu bukan milikmu. Atau those are not yours, yang artinya itu bukan milikmu. Contoh yang ketiga, this is not our house, yang artinya ini bukan rumah kita. Contoh possessive pronoun, this house is not ours, yang artinya rumah ini bukan milik kita. Atau this is not ours, ini bukan milik kita. Contoh yang keempat, those are not their bicycles, yang artinya itu bukan sepeda-sepeda mereka. Atau those bicycles are not theirs untuk possessive pronoun, yang artinya sepeda-sepeda itu bukan milik mereka. Atau bisa menggunakan those are not theirs, itu bukan milik mereka. Contoh yang kelima, this is not his bag, yang artinya ini bukan tasnya. Untuk possessive pronoun, contohnya, this bag is not his. Tas ini bukan miliknya. Atau this is not his. Ini bukan miliknya. Contoh keenam, that is not her dictionary, yang artinya ini bukan kamusnya. Untuk possessive pronoun, contohnya, that dictionary is not hers, yang artinya kamus itu bukan punyanya atau bukan miliknya. Atau juga bisa juga menggunakan that is not hers. Ini bukan miliknya. Contoh yang ketujuh, this is not its toy, yang artinya ini bukan mainannya. Di sini bisa untuk kata ganti selain manusia, bisa pet mungkin, kucing, anjing, atau sebagainya. Kemudian possessive adjective dan possessive pronoun dalam kalimat tanya. Untuk possessive adjective, kita menggunakan rumus to be diikuti subject, diikuti possessive adjective, baru noun. Untuk possessive pronoun, kita menggunakan to be diikuti subject, kemudian diikuti noun, kemudian diikuti possessive pronoun. Atau to be diikuti subject, diikuti possessive pronoun. Jadi untuk menggunakan kalimat tanya, jangan lupa to be dipindah ke depan, baru setelah itu diikuti oleh subjek. Kita masuk ke dalam contoh. Untuk possessive adjective kita menggunakan contoh is this my book, yang artinya apakah ini bukuku. Kemudian untuk possessive pronoun, contohnya is this book mine, yang artinya apakah buku ini milikku. Atau bisa juga menggunakan contoh is this mine, yang artinya apakah ini milikku. Kemudian yang kedua, contohnya are those your cars, yang artinya apakah itu mobil-mobilmu.
Untuk possessive pronoun, contohnya are those cars yours, yang artinya apakah mobil-mobil itu milikmu? Atau are those yours, apakah itu milikmu? Kemudian contoh yang ketiga, is this our house, yang artinya apakah ini rumah kita? Kemudian possessive pronoun, contohnya is this house is ours, yang artinya apakah rumah ini milik kita? Atau bisa menggunakan is this ours, apakah ini milik kita? Kemudian nomor 4, are those their bicycles, yang artinya apakah itu sepeda-sepeda mereka. Kemudian untuk possessive pronoun bisa menggunakan contoh are those bicycles theirs, yang artinya apakah sepeda-sepeda itu milik mereka. Atau kita hilangkan noun-nya menjadi are those theirs, yang artinya apakah itu milik mereka. Contoh yang kelima, is this his bag, yang artinya apakah ini tasnya. Untuk possessive pronoun, contohnya is this bag his, yang artinya apakah tas ini miliknya. Atau kita hilangkan noun-nya menjadi is this his, yang artinya apakah ini punyanya. Kemudian contoh yang keenam, is that her dictionary, yang artinya apakah itu kamusnya. Untuk possessive pronoun, contohnya is that dictionary hers, yang artinya apakah kamus itu miliknya. Atau kita hilangkan noun-nya menjadi is that hers, yang artinya apakah itu miliknya. Kemudian yang terakhir, contohnya is this it toy, yang artinya apakah ini mainannya. Itu contoh penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun dalam kalimat tanya. Oke. Untuk yang terakhir, kata keterangan tempat atau adverb of place. Kita bisa menggunakan formula subject diikuti to be, kemudian diikuti adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya, I am in Europe right now, yang artinya aku berada di Eropa sekarang. Dalam past tense, I was in Europe last year. Aku berada di Eropa tahun lalu. Contoh yang kedua, you are in Kudus now. Kamu berada di Kudus sekarang. Atau dalam bentuk past tense, you were in Kudus yesterday. Kamu berada di Kudus kemarin. Contoh yang ketiga, we are in Jakarta at the moment, yang artinya kita berada di Jakarta pada saat ini. Contoh dalam bentuk past tense, we were in Jakarta 5 days ago. Kita berada di Jakarta 5 hari yang lalu. Contoh yang keempat, they are in the market now, yang artinya mereka berada di pasar sekarang. Contoh dalam bentuk past tense, they were in the market an hour ago. Jadi mereka berada di pasar 1 jam yang lalu. Contoh yang kelima, he is at school right now, yang artinya dia berada di sekolah saat ini. Dalam bentuk past tense, he was at school this morning, atau dia berada di sekolah pagi ini. Jadi sekarang sudah tidak berada di sekolah lagi. Contoh keenam, she is in Japan at the moment, yang artinya dia berada di Jepang saat ini. Kemudian contoh past tense-nya, she was in Japan 3 months ago, yang artinya dia berada di Jepang 3 bulan yang lalu. Contoh yang ketujuh atau yang terakhir, it is at home now. Jadi dia berada di rumah sekarang. Dia di sini bisa menggantikan yang selain manusia. Bisa hewan seperti peliharaan mungkin, kucing, anjing, rabbit, atau sebagainya. Untuk contoh past tense, it was at home yesterday. Jadi dia berada di rumah kemarin. Jadi itu contoh-contoh untuk kata keterangan tempat dalam bentuk kalimat positif. Oke, yang selanjutnya kata keterangan tempat atau adverb of place yang digunakan dalam kalimat negatif. Formulanya subject diikuti to be, kemudian setelah itu not, yang terakhir diikuti oleh adverb of place. Oke. Contohnya yang pertama, I am not in Europe right now, yang artinya aku tidak berada di Eropa sekarang. Contoh yang kedua, I was not in Europe last year, yang artinya aku tidak berada di Eropa tahun lalu. Contoh selanjutnya, you are not in Kudus now, yang artinya kamu tidak berada di Kudus sekarang. Dalam bentuk past tense, you were not in Kudus yesterday, yang artinya kamu tidak berada di Kudus kemarin. Contoh yang ketiga,
Dalam bentuk present tense, kita bisa menggunakan contoh we are not in Jakarta at the moment, yang artinya kita tidak berada di Jakarta pada saat ini. Contoh dalam bentuk past tense, we were not in Jakarta 5 days ago, yang artinya kita tidak berada di Jakarta 5 hari yang lalu. Contoh yang keempat, they are not in the market now, yang artinya mereka tidak berada di pasar sekarang. Contoh dalam bentuk past tense, they were not in the market an hour ago, yang artinya mereka tidak berada di pasar 1 jam yang lalu. Contoh yang kelima, he is not at school right now, yang artinya dia tidak berada di sekolah sekarang. Dalam bentuk past tense, he was not at school this morning, yang artinya dia tidak berada di sekolah pagi ini. Contoh keenam, she is not in Japan at the moment, yang artinya dia tidak berada di Jepang pada saat ini. Dalam bentuk past tense, contohnya she was not in Japan 3 months ago, yang artinya dia tidak berada di Jepang 3 bulan yang lalu. Contoh yang terakhir, it is not at home now, atau artinya dia tidak berada di rumah sekarang. Dia di sini sebagai kata ganti selain manusia. Contoh dalam bentuk past tense, it was not at home yesterday, atau yang artinya dia tidak berada di rumah kemarin. Kemudian kata keterangan tempat atau adverb of place dalam kalimat tanya, yang formulanya menggunakan to be, kemudian diikuti subjek, setelah itu baru adverb of place. Jadi to be didahulukan, baru setelah itu subjek. Nah, contohnya di sini saya bagi menjadi 2, yaitu present tense dan past tense, masih sama seperti contoh yang sebelumnya. Yang pertama, contohnya, am I in Europe right now? Jadi dia bertanya, apakah aku sedang berada di Eropa sekarang? Kemudian dalam bentuk past tense, was I in Europe last year? Yang artinya, apakah aku berada di Eropa tahun lalu? Contoh yang kedua, are you in Kudus now? Yang artinya, apakah kamu berada di Kudus sekarang? Untuk past tense, contohnya, were you in Kudus yesterday? Yang artinya, apakah kamu berada di Kudus kemarin? Contoh yang ketiga, are we in Jakarta at the moment? Yang artinya, apakah kita di Jakarta pada saat ini? Dalam bentuk past tense, contohnya, were we in Jakarta 5 days ago? Yang artinya, apakah kita berada di Jakarta 5 hari yang lalu? Contoh yang keempat, are they in the market now? Yang artinya, apakah mereka berada di pasar sekarang? Dalam bentuk past tense, contohnya, were they in the market an hour ago? Yang artinya, apakah mereka berada di pasar jam yang lalu? Contoh yang kelima, is he at school right now? Yang artinya, apakah dia berada di sekolah sekarang? Dalam bentuk past tense, contohnya, was he at school this morning? Yang artinya, apakah dia berada di sekolah pagi ini? Contoh yang keenam, is she in Japan at the moment? Yang artinya apakah dia berada di Jepang pada saat ini? Dalam bentuk past tense, contohnya was she in Japan 3 months ago? Yang artinya apakah dia berada di Jepang 3 bulan yang lalu? Contoh yang ketujuh, is it at home now? Yang artinya apakah dia berada di rumah sekarang? Jadi perlu kalian ingat sekali lagi, it di sini digunakan untuk selain manusia. Untuk contoh di sini bisa saja sebagai pet atau binatang peliharaan. Bisa kucing mungkin, bisa hamster mungkin, atau bisa anjing mungkin, tergantung binatang peliharaannya. Contoh dalam bentuk past tense, was it at home yesterday? Yang artinya apakah dia berada di rumah kemarin?